mungkin referensi yang dicari hanyalah pakan murah dan bagaimana cara pemeliharaan indukan maupun anakan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana trik dan tipsnya untuk peternak pemula agar bisa menghasilkan pendapatan setiap bulannya. Tetapi sebelum melanjutkan penjelasan di video kali ini, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung tekan tombol subscribe, like, and comment. Peternak entok sangatlah bisa menjadi penghasilan rutinan ya teman-teman. Apalagi jika dibarengi dengan manajemen yang bagus dan benar, tentunya hal ini sangat mendukung teman-teman dalam proses beternak. Manajemen yang pertama, mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran bahwa peternak itu harus didampingi dengan pemberian pakan yang murah. Manajemen yang lain mungkin dari segi pembuatan kandang dan mencari indukan yang bagus. Tentunya banyak referensi yang mengajarkan atau membuat kita bisa memahami dalam peternak entok. Tetapi dalam penjelasan kali ini saya akan lebih cenderung untuk teman-teman pemula yang ingin mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Dalam peternak entok tentunya kita harus mempunyai strategi pasar. Itu terutama hal yang harus teman-teman lakukan. Setelah mendapat target pasar, kemudian teman-teman harus memulai dari proses pembesaran ataupun proses indukan dulu. Jika teman-teman mau instan, ya tentunya teman-teman berarti rela berkorban untuk membeli anakan entok dari peternak lain. Dengan harga kisaran anakan entok sekarang itu sekitar 13.000 per ekor. Jika teman-teman menargetkan untuk penghasilan bulanan, tentunya di sini hal yang harus kita lakukan yaitu dalam proses perawatan anakan entok harus optimal. Jangan mempunyai perhitungan yang terlalu rinci yang mengakibatkan dalam proses pemberian pakan itu akan berbelit-belit atau ibaratnya akan mengirit pakan tetapi hasilnya tidak baik. Dalam proses perawatan tentunya teman-teman harus lebih ekstra dan lebih berani untuk memberikan pakan-pakan yang memang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembesaran. Semisal anakan entok yang usianya baru sekitar 1 minggu, itu harus diberikan pakan full pur dari pabrikan. Kalau tidak ya alamat target yang teman-teman lakukan itu akan terbalik hasilnya, bahkan bisa menimbulkan kerugian yang besar jika dalam proses perawatan anakan entok itu tidak maksimal. Dalam pemberian pakan konsentrat itu pun harus diberikan benar-benar pakan yang memang mengandung protein tinggi. Banyak sekali kekeliruan dalam proses pemberian pakan konsentrat, teman-teman itu lebih cenderung memberikan pakan konsentrat yang murah. Biasanya pakan konsentrat yang murah itu sebenarnya pakan yang dikhususkan untuk ayam buras, bukan protein untuk ayam pedaging. Yang dijual di pasaran itu ada kalanya kita harus memperhatikan protein yang terkandung dalam konsentrat itu. Jangan asal beli konsentrat. Selain itu juga dalam proses pemberian air minum pun harus diimbangi dengan vitamin. Jangan melulu hanya air putih. Hal ini juga akan berdampak untuk proses pembesaran anakan entok. Selain dalam proses perawatan, sistem yang bisa menghasilkan kita dalam peternak entok yaitu sistem bertundak ya teman-teman. Jadi jika teman-teman memelihara anakan entok semisal kisaran 50 ekor dalam proses perawatannya, itu pada masa 1 bulan teman-teman juga harus membeli anakan entok lagi di bawahnya. Jadi setiap
umur itu ada. Misalkan seperti di video ini, saya itu beternak entok masih dalam proses perawatan anak entok yang usianya baru sekitar 3 minggu. Tetapi di bawah kandang itu ada entok yang usianya sudah mencapai sekitar 1 bulan lebih. Nah, hal seperti ini yang kadang luput dari perhatian teman-teman. Jadi dalam proses peternak itu biasanya hanya dilakukan satu umur atau seumuran. Jadi ya proses penjualannya pun menunggu entok itu besar baru kita bisa menjualnya. Lain jika kita memelihara entok itu bertingkat umurannya. Semisal kita ada target biar 1 bulan itu menjual 3 kali, ya kita harus mempunyai 3 kali tingkatannya. Jadi misalkan umur 1 minggu ada, umur 1 bulan ada, dan umur yang 3 bulan itu ada. Hal ini sangat baik untuk kita bisa mendapatkan penghasilan di setiap bulannya. Kerugiannya ataupun kerepotannya ya tentunya pasti ada ya teman-teman. Kerugiannya kalau kita memelihara entok itu bertingkat, pastinya tingkat kerepotan akan bertambah. Semisal dalam penyediaan pakan pun kita harus membagi antara yang 1 hari, yang usia 1 hari, yang usia 1 bulan, dan usia yang dewasa. Tentunya akan menjadikan tingkat kerepotan itu bertambah apabila dalam proses beternak ini kita melakukan beternak sistem bertingkat. Tapi jelas kalau misalkan misinya yaitu untuk menghasilkan penghasilan dalam setiap bulannya, ya mau nggak mau kita harus melakukan sistem bertingkat ini. Untuk perawatan juga kalau sistem bertingkat itu sangat rawan sekali dengan yang namanya penyakit ya teman-teman. Makanya untuk kebersihan kandang pun harus benar-benar terjaga. Karena entok itu walaupun kebal penyakit, ketika ada satu yang mengalami masa menurunnya kesehatan, tentunya akan menular ke entok-entok yang lainnya. Makanya dalam pemeliharaan pun harus ekstra lebih teliti agar bisa mencegah angka kematian yang fatal dalam proses beternak. Itu mungkin ya sedikit gambaran dari saya, dan tentunya untuk pengaplikasian pemberian pakan di sini memang harus benar-benar menjadi poin utama agar hasil yang kita ternak itu menjadi maksimal. Dan tentunya jika ternak kita besarnya maksimal, harga jual pun akan lebih tinggi. Dimana berapapun harga jual pada standarisasi penjualan, tentunya jika ternak kita sehat, gemuk, pastinya akan memiliki harga yang lebih mahal ketimbang entok-entok yang dirawat seadanya atau asal. Karena untuk bakul pun ya menilai dengan sisi dari berat badan dan tentunya juga pertumbuhan bulu untuk betina. Ya mungkin gambaran tersebut bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua, baik peternak senior maupun peternak pemula yang mau membudidayakan ternak entok. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.